Oke guys, jadi Pak Ari ngasih kita tugas bikin video tentang understanding works team. Katanya penilaian gede loh, jadi kita nggak bisa asal-asalan bikin tugasnya. Santai aja, kerja kelompok itu gampang. Asalkan semua kerja. Kata-kata yang paling berani diucapkan sebelum tugas berantakan. Tapi ini kesempatan buat tim kita. Biar bisa lebih ngerti apa itu kerja sama tim yang efektif. Nggak secara teoritis, tapi juga praktek langsung. Nah, itu bagus. Sekalian belajar ngatur komunikasi dan peran. Biar bisa seperti kayak tim profesional. Oke, kita bagi tugas dulu ya sesuai kemampuan. Aku sebagai fasilitator, Sauki pegang konsep naskah, Givari dan Alia sebagai teori, Mirza dan Fadlan di bagian editing, Irfan di riset, Yusuf dan Pramudia itu di bagian narasi dan penyampaian. Wah, lengkap banget. Tapi gimana kalau idenya tabrakan? Jadi kita akan pakai pendekatan work team, bukan work group. Jadi hasil kita bukan kumpulan kerja pribadi, tapi kerja bareng yang disepakati. Berarti harus sering koordinasi dong. Benar banget, Ki. Dan komunikasi efektif itu karena terlahir dari saling menghargai dan percaya. Pada hari pertama kerja, semua sangat semangat. Kami memulai riset, menulis, dan berdiskusi. Tapi seperti kebanyakan tim, semua berjalan lancar sampai tidak lagi. Loh, desain presentasinya kok berubah total? Kenapa jadi warna biru semua gini? Ya tak ubah toh, kan warnanya terlalu monoton, seharusnya nggak masalah kan? Masalahnya kamu nggak konfirmasi dulu. Sekarang filenya bentrok sama versi yang lain. Nah ini nih lack of communication. Perubahan kecil yang dampaknya gede kalau nggak dikomunikasiin. Guys, mulai sekarang semua revisi wajib dikabari dan dikonfirmasi di grup ya. Kita nggak mau kesalahan kecil merusak kerja keras kita selama ini. Menurutku, bagian teori itu harus panjang. Itu yang penting banget nilai. Tapi kalau terlalu panjang nanti ngebosenin. Kita juga harus kasih bukti nyata. Santai dong. Ini namanya fungsional konflik. Selama tujuannya baik untuk kebaikan tim, kita pasti bisa nemuin keseimbangan baru. Betul, kita butuh dua-duanya, teori dan praktik. Itu yang menjadi nilai inti dari understanding works team, yang dimana menggabungkan kekuatan yang berbeda untuk satu tujuan. Dalam buku Robin and Jones, tim efektif itu punya ciri. 1. Tujuan jelas. 2. Peran sinkron. 3. Komunikasi terbuka. 4. Kepercayaan tinggi. Dan yang terakhir, dukungan loyalitas. Dan semua itu baru terasa kalau kita benar-benar jalan bareng, Ki. Iya, kayak kita yang akhirnya belajar berdasarkan kebenaran, setelah berantem juga. Iya, jadi semua itu nggak bisa kalau kita itu hanya sebatas teori di kertas. Ternyata setiap kita bikin kesalahan, malah kita makin solid. Oke, kita udah sampai di tahap akhir dan video kita udah hampir selesai. Kalian sadar gak sih cara kerja kita udah berubah? Sadar banget, awalnya kerja kita individu, tapi makin kesini kita makin ngerti pentingnya arti komunikasi.
Aku juga belajar kalau skill doang gak akan cukup. Tanpa kepercayaan, tim gak akan jalan. Dan ternyata kalau kita mau terbuka dan dengerin, pasti hasilnya jauh lebih baik. Itu tandanya kita sudah mencapai tim maturity, di mana kita tidak cuma kerja bareng, tapi juga saling tumbuh. Kami belajar bahwa kerja tim bukan soal siapa yang paling pintar. Tapi tentang siapa yang mau mendengarkan dan juga menyesuaikan. Betul sekali, tim yang efektif bukan tim yang tanpa masalah, tapi tim yang bisa menyelesaikannya secara sehat dan dewasa. Ajar, pentingnya koordinasi, komunikasi, dan rasa saling percaya. Menurutku, justru keberagaman itu jadi modal terbesar dari sebuah tim. Understanding tim bukan cuma teori, tapi cerminan dari proses kita sendiri. Kami bukan sekadar kelompok tugas, kami jadi tim benar-benar yang paham arti kerjasama. Setiap peran kecil berarti besar untuk hasil akhir. Kami dari kelompok 3 dengan materi Understanding Works Team mengucapkan terima kasih sudah menonton.